Partner Tapak Kaki Budi dimanapun Anda berada, mudah-mudahan diberikan kesehatan, kesuksesan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini saya berkunjung ke kota Kediri, kota di Jawa Timur yang penuh dengan kearifan lokal, kota yang berbudaya. Dan di sini di Kediri itu banyak mitos yang berkembang di masyarakat. Seperti apa ceritanya? Ikuti video ini sampai selesai. Dalam video terdahulu yang pernah kami buat, Kediri itu ada mitos atau cerita yang berkembang di masyarakat bahwa tidak ada presiden Indonesia yang berani singgah di kota Kediri. Hanya Presiden Abdul Rahman Wahid yang pernah singgah di Kediri dalam suatu acara, namun tidak lama kemudian beliau lengser dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Sang proklamator atau Presiden pertama Indonesia, Bapak Soekarno, dan Presiden kedua atau Presiden yang terlama menjabat di Indonesia, yaitu Presiden Soeharto, bahkan selama 32 tahun beliau menjabat itu belum pernah sekalipun mengunjungi kota atau kabupaten Kediri. Itu presiden ketiga, yaitu Bapak B.J. Habibie, dan presiden keempat Gus Dur. Itu beliau berdua pernah mengunjungi Kabupaten Kediri, tapi kemudian tidak lama dari kunjungan itu kedua presiden tersebut akhirnya lengser. Kemudian presiden kelima kita, yaitu Bu Megawati Soekarno Putri, selama menjabat sebagai presiden itu belum pernah mengunjungi Kediri. Nah, kemudian penggantinya yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono itu pernah mendatangi kabupaten atau kota Kediri itu selama 2 kali. Bapak Susilo Bambang Yudhoyono itu bisa melanjutkan jabatan sebagai presiden itu selama 2 periode. Tapi menurut mitos atau cerita yang berkembang di masyarakat kota Kediri, kenapa Pak SBY bisa terus menjabat selama 2 periode sebagai presiden setelah mengunjungi Kediri, itu karena beliau tidak melintasi Sungai Berantas. Konon menurut cerita masyarakat Kediri, jika presiden melintasi Sungai Berantas itu presiden tersebut pasti tidak lama kemudian akan lengser atau akan jatuh dari jabatannya. Bahkan presiden yang sekarang yaitu Joko Widodo itu menjelang akhir jabatannya sampai hari ini itu belum pernah mengunjungi kota Kediri. Mitos atau cerita tentang presiden yang tidak berani singgah di Kediri itu bukan hanya itu saja, tapi di Kabupaten Kediri ada satu dusun yang memiliki hampir kesamaan tentang mitos tersebut, bahwa dusun tersebut itu melarang ASN, TNI, Polri, dan priai untuk masuk ke dusun tersebut. Seperti apa dan di mana dusun itu? Ikuti video saya, jangan di skip. Dan bagi yang belum subscribe, tolong di subscribe, like, dan komen untuk kelangsungan video-video saya selanjutnya. Partner Tapak Kaki Budi dimanapun Anda berada, sekarang saya ada di Desa Setono, Kecamatan Ngadiluih, Kabupaten Kediri. Nah, sepertinya desa ini tidak ada keistimewaan atau keunikan apa-apa gitu ya. Tadi saya sempat muter-muter di desa ini, itu ya rumah-rumahnya
Terus kemudian suasana desanya itu seperti umumnya lah suasana di pedesaan. Tapi ternyata di desa ini itu ada keunikan. Keunikan apa itu? Nah, inilah keunikannya yang ada di Gapura ini. Dari beberapa warga yang saya temuin, itu ketika saya menggali cerita tentang asal-usul mitos tersebut, itu sebagian atau kebanyakan dari warga tidak mengetahui asal-muasalnya tentang mitos itu ya, tapi mereka itu mengatakan bahwa cerita itu atau mitos itu sudah ada sejak zaman nenek moyang dahulu. Bahkan ketika mereka belum lahir itu cerita tersebut sudah ada. Sebetulnya untuk zaman modern ini atau era sekarang, tokoh masyarakat dan warga sekitar itu tidak melarang atau mengizinkan bagi ASN, TNI, dan Polri untuk masuk ke desa mereka. Namun untuk melestarikan apa yang sudah ditinggalkan oleh pendahulu-pendahulu warga setempat, maka mereka tetap memasang tulisan tersebut di gapura masuk dusun. Nah, itulah liputan saya tentang keunikan Dusun Setono di Ngadiluih, Kediri. Percaya atau tidak percaya itu kita kembalikan ke diri pribadi kita masing-masing. Tapi Indonesia itu memang memiliki kearifan lokal yang begitu beragam di hampir seluruh daerah masing-masing. Ikuti video-video saya selanjutnya. Jangan lupa tolong subscribe bagi yang belum subscribe, like dan komen. Sehat selalu untuk Anda, untuk keluarga Anda. Tuhan melindungi dan salam NKRI.